Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Pemirsa Healthy, senang sekali ya kita kembali menjumpai Anda. Tentunya masih bersama dengan podcast Ngobras. Ngobrol asik dan sehat, masih bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Ya, gimana kabarnya nih Sobat Healthies? Wah, ini cuacanya sedang tidak baik-baik saja. Jadi, karena cuaca sedang tidak baik-baik saja, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa perbanyak minum air putih ya, untuk menghindari agar kita tidak terdehidrasi. Ya, Sobat Healthies, kita saat ini akan berbincang masih dengan seputar gigi ya. Pilih gigi palsumu tidak serumit pilih jodoh. Yuk simak tipsnya. Nah, kita bersama dengan Dokter Gigi Abdul Malik. Ya, halo. Halo dokter, ketemu lagi nih dokter. Siap, Mbak Amel. Iya, Dokter Abdul Malik ini bertugas atau berdinas di Klinik Cipluk dan Klinik Sako. Nah, tentu sudah tidak asing nih bagi Sobat Healthies yang bisa dibilang mungkin ada di sini yang sering mengunjungi Dokter Abdul Malik gitu ya. Kalau biasanya kemarin kita ngobrol masih seputar gigi, nah kita saat ini lebih fokus mengenai gigi palsu. Dokter Ade, Siap. saat ini kan semakin berkembang zaman ini dok ya. Pasien yang datang ke dokter gigi saat ini tuh dikarenakan keperluannya itu estetik dokter. Jadi untuk mempercantik giginya. Kalau dulu paradigmanya kenapa sih orang ke dokter gigi gitu ya? Jadi pasti ya sakit gigi gitu dok ya, entah karena gigi berlubang gitu. Nah kalau nggak sakit gigi nggak akan gitu yang namanya ke dokter gigi. Kalau sekarang adalah ke dokter gigi karena ingin cantik. Nah kita akan bahas nih cantik yang seperti apa untuk mempercantik gigi ini bersama dengan dokter gigi Abdul Malik. Dokter, ngomong-ngomong cantik, sekarang itu ramai sekali orang-orang mempercantik giginya dok, seperti halnya menggunakan gigi palsu. Nah dok, sebenarnya kalau mau pasang gigi palsu ini sebelum kita lebih berat lagi nanti diobrolin nih. Kalau kita mau pasang gigi palsu itu yang benar itu kemana dok? Ke dokter gigi atau ke tukang gigi? Kan juga lagi marak gitu dok ya. Ada juga sebenarnya gitu. Iya. Sebenarnya tentu kita sebagai dokter gigi mengarahkan sebaiknya Ya, ke dokter gigi. gigi ya gitu. Cuman kan kita nggak bisa melarang masyarakat gitu kan, Mbak, atau mengarahkan maunya kayak gimana. Tapi yang paling tepat sih sebaiknya ke dokter gigi dulu, karena pasti nanti pemasangan gigi palsu itu kan sesuai indikasi kayak gitu Mbak. Kondisi setiap orang kan berbeda-beda juga. Kondisi rongga mulut satu dengan yang lainnya juga beda-beda kayak gitu. Jadi sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter gigi. Nanti diperlukan, kalau memang diperlukan gigi palsunya seperti apa, sesuai indikasi rongga mulutnya seperti apa kayak gitu. Jangan-jangan ke dokter gigi nih masyarakat banyak yang nggak ke dokter gigi karena mungkin mahal dok biayanya. Enggak ya dok ya? Enggak juga, terjangkau. Sekarang sesuai dengan kondisi gigi kita mau diapakan gitu ya dok ya, pemeriksaannya ya. Bisa disesuaikan dengan maksudnya kemampuan masyarakat juga kan seperti apa kayak gitu. Oke, dok, kita tips ini dok, tips memilih gigi palsu yang pas dan nyaman dipakai setiap hari seperti apa dok? Sebenarnya tipsnya bukan tips dari pasien ya. Jadi kita terutama sebagai dokter gigi pertama pasti melihat kondisi atau melihat keadaan geliginya si pasien ini seperti apa kayak gitu. Tentu yang dikategorikan gigi palsu atau gigi lepasan atau gigi tiruan itu kan ada banyak gitu kan Mbak. Mulai dari yang gigi tiruan yang lepasan, maksudnya yang copot pasang setiap. Jadi ada ya seperti itu dok? Oh sebaiknya ada. Dan justru yang sering saya jumpai di klinik dipraktekkan yang gigi lepasan memang Mbak. Terus untuk yang lain lagi ada yang jenisnya gigi tiruan yang tetap atau gigi tiruan yang permanen. Ya, permanen ini juga ada beberapa, ada yang implan. Mungkin pernah dengar ya, implan itu yang ditanam di dalam tulang rahang. Tapi tentunya juga biayanya sangat mahal. Sakitnya lebih kerasa kayaknya dok. Iya, soalnya membutuhkan tindakan bedah yang cukup besar, tindakan bedah mayor kayak gitu Mbak. Terus juga gigi lepasan, gigi tiruan tetap yang bukan implan, tidak melalui prosedur bedah, itu juga ada. Biasanya kehilangan satu gigi atau ompong satu gigi, kayak gitu itu bisa gigi tetap
tapi mengorbankan gigi sebelahnya. Misal mana ya, saya contohkan ini deh, kehilangan satu gigi depan ini, satu gigi seri gini ya Mbak ya. Nah itu bisa dipasangi gigi tiruan yang tetap, tapi gigi sebelahnya harus kondisinya sehat, dan gigi sebelahnya itu nanti yang akan dikorbankan, dikecilkan, jadi dibuat semacam jembatan kayak gitu. Kalau mungkin kalau mau nggak ada bayangan, coba searching di Google deh, gigi tiruan jembatan seperti itu, atau bridge seperti itu. Terus juga kebetulan saya pribadi di klinik untuk gigi tiruan itu tidak menangani yang implan tadi Mbak, karena implan ada spesialisnya sendiri sebenarnya. Jadi lebih fokus kalau di dokter Ade apa? Yang lepasan. Yang lepasan dan juga yang tetap juga ada sebenarnya. Tapi tergantung indikasi kondisi giginya juga kayak gitu. Kalau misalnya dipaksakan memasang gigi tiruan yang tetap tapi kondisi gigi sebelahnya tidak mendukung, kita nggak sarankan kayak gitu Mbak. Oh gitu ya. Itu pentingnya kenapa kita harus datang ke dokter gigi ya, karena kita akan dilihat nih gitu struktur giginya kita seperti apa mendukungkah dipakai untuk gigi palsu gitu ya. Betul. Dok, tapi biasanya alasan kenapa para pasien ini kemudian menggunakan gigi palsu itu apa Dok? Ya biasanya banyak alasan. Pertama, kurangnya fungsional atau fungsi kunyah sudah berkurang. Akhirnya si pasien juga merasa tidak nyaman kan, tidak bisa ngunyah. Biasanya kalau pada pasien-pasien yang lansia atau pasien-pasien dewasa, kehilangan giginya lebih sering di belakang maupun atas atau bawah. Itu udah ompong kayak gitu, akhirnya kan ngunyah jadi susah tuh kayak gitu. Nggak kerasa. Akhirnya ngunyah dibawa ke depan semua. Akhirnya pasien pingin pakai gigi palsu. Nah itu kita arahkan ya sebaiknya memang harus dipasang gigi palsu, karena gigi palsu kalau misalnya keadaan gigi ompong yang terus menerus tidak segera dipasang gigi palsu juga akan berpengaruh gigi yang lainnya juga Mbak. Jadi misal nih Kenapa itu Dok? Gigi ompong misal yang bawah ompong nih, yang belakang satu ya bawah itu ya. Yang bawah ini ya, katakanlah 2 atau 3 gigi bawah ini habis kayak gitu. Nah otomatis gini, prinsip gigi setiap hari bergerak meskipun kita tidak pernah merasakan, tidak merasakan. Nah gigi atasnya nanti akan mengalami kemodotan atau turun kayak gitu. Jadi kondisi gigi itu kan bergerak mencari ke tempat di mana dia nyaman. Maksudnya bukan cuman orang aja gitu ya nyari ke gigi tempat juga nyaman. mencari tempat yang nyaman ternyata. Makanya kalau gigi utuh seperti ini, jadi kan gigi paling nyaman kontaknya adalah seperti ini normalnya, lengkungnya seperti ini gitu kan Mbak ya. Kalau misalnya gigi yang bawah habis atau gigi yang atas habis, otomatis gigi lawan antagonisnya atas bawahnya ini akan menyesuaikan juga. Kalau misalnya kehilangan gigi yang bawah, yang atas akan modot kayak gitu. Kalau misalnya begitu pun juga sebaliknya, gigi atas yang hilang, gigi bawah pun juga bisa kadang lebih naik kayak gitu, mencungul. Gigi-gigi sebelahnya pun juga akan ikut bergerak ke arah yang kosong itu tadi, kayak gitu sih Mbak. Itu salah satu penyebabnya itu tadi ya, karena fungsi gigi fungsionalnya sudah tidak nyaman, terus juga fungsi estetik juga. Pasien biasanya kan banyak bermacam-macam profesi pasien itu datang ke dokter gigi, mungkin juga yang sering melakukan kegiatan komunikasi, salah satunya mungkin guru gitu ya Mbak ya. Kehilangan gigi depan aja, satu aja kan mengurangi tingkat kepercayaan dirinya. Udah nggak pede ya. Udah nggak pede, akhirnya kebutuhan estetik diperlukan. Akhirnya dipasanglah gigi palsu kayak gitu. Tentunya juga sesuai indikasi kondisinya. Baik, dokter berarti saat ini tuh memang marak ya masyarakat kemudian yang beralih atau memilih menggunakan gigi palsu. Sesuai kebutuhannya, sesuai indikasi dari dokter gigi juga Mbak, pastinya kayak gitu. Jadi mungkin dari kita pasien ya, misal kita sebagai pasien, kita sih cuman bilang gini ke dokter gigi biasanya, dok saya kehilangan gigi, beberapa gigi kayak gitu, ompong lah intinya, saya pengen gigi palsu apa ya dok yang sesuai sama saya kayak gitu. Nah, dokter giginya yang biasanya menentukan kayak gitu Mbak. Kayak gitu. Nah tadi kita sempat nyinggung veneer atau kayak memutihkan gigi. Bukan kalau memutihkan gigi bleaching namanya. Iya bleaching. Kalau veneer itu kalau dikenal sama ya? gigi kelinci kalau orang sini dengernya ya kayak gitu. Iya.
Itu masuk salah satu klasifikasi dari gigi palsu juga. Veneer itu sendiri juga ada 2 macam, direct dan indirect. Direct itu maksudnya yang langsung, proses tambal gigi, maksudnya yang membentuk gigi atau merestorasi gigi sesuai dengan bentuk aslinya, itu yang direct, langsung dikerjakan saat itu juga. Ada juga yang indirect atau tidak langsung, itu kita kirim kayak tadi itu. Jadi kita tugasnya sebagai dokter gigi membentuk sedemikian sehingga dulu atau membuang jaringan gigi yang udah rusak, kita cetak, kita kirim ke lab biasanya Mbak, tempat kita kerjasama. Dibuatlah gigi palsunya. Yang disermikan kan dengan kondisi kita. Betul, seperti itu. Prinsip. Berarti nanti ketika ada pasien datang nih ke dokter gigi, nah kemudian si pasien ini katakanlah saya pengen membuat gigi palsu dok. Nah hal utama yang akan direkomendasikan oleh seorang dokter gigi apa? Apa langsung merekomendasikan untuk ini udah ganti gini bu, ini gini. Hal utama apa dok? Oke, pertama-tama kita lihat dulu kondisi rongga mulutnya Mbak. Misal dia udah pingin ya, maksudnya si pasiennya udah pingin pasang gigi palsu. Karena udah kebutuhan ya dok ya. Terus kita lihat kondisi di gigi giginya, di gusinya, apakah masih ada gigi atau sisa akar gigi yang melekat di gusinya tersebut. Kalau misalnya masih ada sisa akar gigi, kita harus melakukan tindakan awal kayak gitu Mbak, harus cabut dulu kayak gitu. Nggak semena-mena langsung kita pasang gigi palsu, langsung cetak begitu. Karena justru kalau misalnya kita nggak melakukan pencabutan pada sisa akar yang masih nempel di situ, asal main templok tutup gitu aja malah jadi penyakit baru nanti kayak gitu. Sakit nggak sih dok pasang gigi palsu itu? Tidak sakit sebenarnya, tetapi tidak nyaman. Kita selalu memberikan edukasi ke pasien, ibu, bapak atau mbak, mas. Pertama-tama pasti pakai gigi palsu ini kan benda asing, gigi palsu ini kan benda asing. Pertama-tama pasti tidak nyaman. Saya sebelum mencetak atau deal-dealan gitu sama pasien untuk pasang gigi palsu, saya pasti yakinkan itu dulu. Pasti nggak nyaman Pak, tapi anggaplah gigi palsu ini sebagai obat kayak gitu. Obat kan sama, tidak nyaman, tapi karena Anda butuh dipakai terus, adaptasi, pasti dalam waktu sebulan 2 bulan udah menyatu itu Mbak gigi palsu kayak gitu. Itu tergantung dari motivasi pasien juga sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya ada juga motivasi pasien yang kuat gitu ya, sehingga memang nggak nyaman awalnya tapi dia paksa pakai terus menerus, akhirnya menyatu kayak gitu. Maksudnya sudah nyatu kayak gigi asli kayak gigi gitu. asli seolah itu memang udah giginya. Betul. Gitu ya. Nggak jarang juga soalnya saya menemukan pasien datang ke praktekan gitu ya Mbak ya, mengeluh dia udah pasang beberapa tahun lalu, misal 2 tahun atau 3 tahun lalu gigi palsu ini. Hari ini baru tadi pagi hilang gigi palsunya. Waduh. Merasa kehilangan banget dia Mbak. Aduh pokoknya saya udah kadung nyatu ini gimana. Waduh ya eman kayak gitu ya. Saya juga prihatin. Ya sudah mau nggak mau ya dipasang. Masa pakainya bisa berapa lama sih dok? Bisa selama-lamanya Mbak, asalkan perawatannya betul. Asalkan juga butuh dirawat ya berarti, meskipun gigi palsu. Gigi palsu. Dibersihkan gitu. Dalam hal ini yang saya bicarakan kan gigi palsu yang lepasan ya Mbak ya. Yang lepasan ya, kita fokus ke lepasan itu. Fokus yang lepasan dalam artian kita fungsinya untuk dibersihkan terus itu gigi palsunya. Ya kayak gitu. Orang sikat gigi gitu. Betul. Jadi kan kayak dilepas dulu gigi palsunya. Sebaiknya sih kalau bersihin gigi palsu nggak pakai sikat gigi karena bisa terkikis ya. Kalau sikat gigi kan bulu-bulunya agak keras gitu kan Mbak. Gitu ya. Saya anjurkan ke pasien itu menggunakan apa dok? Biasanya itu kayak cucian piring, spon kayak gitu. Dan kayak dilap gitu berarti ya? Iya, kayak gitu aja. Jadi bukan disikat kayak kita pakai odol gitu, enggak. Justru itu bisa terkikis bahan gigi palsunya nanti. Gusi buatannya itu nanti bisa terkikis kayak gitu Mbak. Enggak jarang kok, banyak banget yang sudah bertahan lama, ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun. Kebetulan kalau pasiennya Bu Dokter juga itu sudah ada yang 20 tahun bahkan masih utuh gigi palsunya, masih bagus karena perawatannya betul. 1 kali itu ya dok ya? 1 kali. Karena gitu maksudnya kan itu kembali ke individu masing-masing gitu ya Mbak ya, perawatannya seperti apa kayak gitu, tergantung motivasi si pasien juga kayak gimana kayak gitu. Kalau motivasinya kuat, memang kebutuhannya untuk ngobatin kondisi giginya, maksudnya untuk melengkapi giginya yang sudah ompong itu tadi, pasti perawatannya juga
pasti kuat kayak gitu Mbak. Si pasien pasti niat banget kayak gitu. Lalu dok, kalau biaya sendiri nih dok untuk memasang gigi palsu ini, waduh, kayaknya ngitung gigi nggak sih dok atau mahal? Mahal ya dok ya? Variasi Mbak. Variasi. Setiap dokter gigi bisa beda-beda juga. Setiap bahan juga beda. Setiap jenis gigi palsu juga beda-beda. Berarti gitu. sebanyak apa gigi palsu yang kita pasang, berarti hitungannya itu ya dok ya? Betul. Biasanya yang jelas sih hitungannya per gigi. Per gigi. Bayangin aja kalau udah per gigi per rahang biasanya per ya. gigi per rahang ya. Copot 3 aja udah lumayan itu, udah kelihatan itu. Iya. Bisa sampai berapa dok? Misal lah paling normalnya itu untuk pemasang gigi palsu itu paling umumnya bisa sampai berapa? Maksudnya saya berbicara kasar aja ya Mbak. Maksudnya kalau kehilangan gigi full atas bawah deh semuanya gitu. Untuk bahan yang bagus itu bisa sampai 10 juta. Bisa sampai 10. Tuh kan merawat jauh lebih baik ya. Betul. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu ya Mbak ya. Prinsipnya kayak gitu sih. Iya gitu deh. Jadi itu sih kayak yang saya dulu pernah utarakan bahwa jangan pernah meremehkan penyakit atau kondisi atau lubang sekecil apapun di gigi. Yang ada di gigi gitu. ya. Karena sekecil apapun lubang di gigi, kalau misalnya dibiarkan terus-menerus akan melebar. Semakin besar lubang itu, semakin nggak bisa indikasi untuk dipertahankan. Mau nggak mau harus dicabut kayak gitu. Dok, kalau misalnya ada pasien kemudian sudah diputuskan untuk memasang gigi palsu, nah dari proses pemeriksaan sampai nanti dia mendapatkan gigi palsunya itu berapa lama? Tergantung juga. Biasanya sih kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Baru balik lagi ke klinik balik lagi. Tergantung juga Mbak. Kondisi setiap orang pun juga beda. Kalau kehilangan 1 gigi dan kehilangan lebih dari 3 gigi atau atas dan bawah gitu juga beda-beda. Itu beda-beda juga waktunya. Beda-beda juga step by step untuk akhirnya pasang kayak gitu. Memang? Kan sebelum untuk step-stepnya sendiri sebelum akhirnya dipasang gigi palsu. Misal kita udah deal nih ya sama pasien, pertama kali yang dilakukan adalah kita cetak dulu giginya si pasien. Kita dari cetakan itu kita punya modelnya jadinya seperti ini sih sebenarnya. Kita pelajari dulu modelnya, kita pelajari, lalu kita tetapkan gigi palsu apa yang sesuai untuk ini gitu. Kita sesuaikan juga karena kan pemasangan gigi palsu bukan hanya estetik ya Mbak ya, tapi untuk memperbaiki fungsional dan juga tentunya nyaman untuk dipakai, nyaman untuk mengunyah makanan. Kadang juga kalau misalnya ada pasien nih nggak tahu sebelumnya bikin di mana, yang jelas bukan di dokter gigi, datang akhirnya ke dokter gigi ya meskipun dia udah pasang gigi palsu Mbak, tapi nggak nyaman, nggak bisa dibuat makan kayak gitu-gitu. Waduh. Itu jadi pertama dicetak tuh kita punya model. Terus nanti beberapa hari kemudian untuk kasus yang agak kompleks ini ya Mbak ya, kita menyesuaikan lagi cetak yang kedua untuk melakukan penetapan gigit atau menyesuaikan kontak gigi atas dan gigi bawah supaya nanti si pasien waktu pakai gigi palsu itu bisa nyaman gigitnya kayak gitu Mbak. Jadi gitu. Seminggu itu sudah proses pasang berarti ya, kita sudah dipastikan proses pasang. Iya, kurang lebih sih 1 minggu sampai 2 minggu itu tadi. 1 minggu sampai 2 minggu. Berarti kira-kira kalau dari pengalaman dokter Adi sendiri dok, adakah yang usia muda udah memakai gigi palsu? Banyak sekali. Mulai dari pasien saya yang kelas 6 SD ada. 6 SD dia kebetulan habis jatuh, gigi depan yang ini ya patah, tanggal, copot utuh. Aduh. Copot utuh dan apa? Nah, kayak gitu masanya berarti satu itu dok, cuma dipasang 1 gigi palsu. Sesuai indikasi aja nanti dan sesuai kita menyesuaikan juga kondisi sosial ekonomi si pasien juga Mbak. Itu sih yang paling penting. Karena kalau di tengah pas patah atau nggak ada itu nggak nyaman ya dok ya. Betul, nggak nyaman dan nggak pede pasti, apalagi masih anak kecil gitu kan Mbak. Iya. Ada juga sebelum usia masih belum sampai 30 tahun tapi full atas hilang giginya sudah ada juga. Itu. Gitu. Kenapa kok bisa hilang begitu dok? Ya, kira-kira penyebabnya banyak apa? Faktor. Biasanya sih punya penyakit sistemik Mbak si pasien ini. Penyakit sistemik misal contoh
diabetes mellitus ya. Iya. Nah, itu manifestasinya memang ke rongga mulut adalah rentan goyang giginya kayak gitu. Jadi gigi nggak salah apa-apa, tapi karena punya diabetes yang tidak terkontrol, kan diabetes nggak harus menunggu saat tua ya Mbak ya. Saat muda pun juga sudah kelihatan gitu ya kondisinya. Nah itu goyang, akhirnya nggak bisa dipertahankan, mau nggak mau, ya lepas, merotol satu-satu, datang ke dokter gigi sudah habis full rahang atas kayak gitu ada Mbak. Gitu. Wah, ya. Baik, Dokter Malik. Terus kemudian kalau dari dokter sendiri tipsnya ini dok untuk memilih gigi yang pas, yang nyaman dipakai untuk setiap hari seperti apa dok tipsnya terakhir? Oke, jadi kalau tipsnya sebenarnya kita percayakan ke dokter gigi aja Mbak sebenarnya kayak gitu. Serang langsung dokter Ade ini mengundang masyarakat untuk dokter ke klinik beliau gitu. Karena kadang salah kaprah ya banyak orang yang banyak yang salah kaprah. Kadang pasien memang mintanya ini kayak gitu, tapi ternyata tidak sesuai dengan indikasi kondisi rongga mulutnya seperti apa kayak gitu. Jadi Tapi, yang paling pas itu tadi datang dulu konsultasi. Jadi kita diskusi dulu antara dokter dan pasien mau menentukan pasang giginya. Kita tawarkan dulu, maksudnya ini Mbak bisa seperti ini pilihan gigi palsunya, mau nggak dipilih mau yang tindakannya mana. seperti apa gitu ya gitu. dok ya. Jadi kita baru bisa menentukannya itu ketika sudah tatap pasien muka Mbak, ini datang dan kemudian diskusi langsung. Nah betul. itu memang kalau saya rasa itu lebih nyaman ya dok ya, karena kita juga nggak was-was ketika nanti kita menggunakan gigi palsu. Nah pastinya kalau sudah ke dokter gigi itu dijamin nyaman ya dok ya, dijamin nyaman dipakai sehari-hari. Jadi jangan ragu. Baik, ada hal lain yang mungkin ingin disampaikan dokter Ade? Sudah cukup Mbak. Sudah cukup. Baik, dokter terima kasih ya atas kesempatannya. Sama-sama. Sudah hadir di Ngobras. Next kita akan ngobrol dengan tema-tema yang lainnya dokter. Siap, baik, saya selalu buat dokter. Terima kasih. Dan sukses selalu dokter. Terima kasih ya dokter. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi Ngobras kita dengan tema gigi palsu tadi bersama dengan dokter gigi Abdul Malik. Nah sekali lagi menjaga atau merawat itu lebih baik ya ketimbang nanti kita mengobati. Jangan sampai pemirsa nanti salah dalam memilih gigi palsu yang akan dipakai. Buatlah senyaman mungkin gigi palsunya dengan cara datang ke dokter gigi atau dokter ke kliniknya dokter Abdul Malik ya gitu ya, promosi nih ya. Baik, sekian Ngobras kita pada edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Saya Amelia Subandi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.